sini. Sehingga banyak wajah-wajah baru. Kalau tidak salah sudah lebih kurang 7 tahun ya. Ya Pak ya. Itu tidak disengaja karena memang tugas Alhamdulillah dari UO itu 2019. Dan Alhamdulillah sekarang Allah berikan kesempatan lagi untuk berjumpa di majelis ini. Baik, tema yang diberikan kepada saya berkaitan dengan tafsir ayat tentang hukum keluarga. Memang hukum keluarga ini hendaklah diketahui dan dipahami oleh semua kita. Dan banyak sekali persoalan-persoalan keluarga. Ini sangat penting karena persoalan keluarga itu belum selesai, itu akan berimbas kepada kehidupan di luar keluarga. Maka keluarga itu yang perlu kita selesaikan dulu. Nah, sehingga Umar bin Khattab pernah berpesan dan mengirim surat kepada seluruh gubernurnya, hendaklah kalian mengajarkan surat An-Nur kepada anak-anak kalian sebelum mereka pandai tulis baca. Sebelum mereka keluar rumah, ajarkan mereka surat An-Nur. Ini betapa pentingnya surat An-Nur itu. Dia berisikan tentang persoalan harga diri terkait dengan masalah keluarga. Tapi bukan hanya surat An-Nur. Di dalam surat Al-Ahzab juga begitu banyak berbicara tentang aturan-aturan hukum keluarga. Maka malam hari ini kita coba menyampaikan makna dari ayat dalam surah Al-Ahzab. Ayat yang ke-37. Nah, ayat yang ke-37 kira-kira bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz taqulu lillazi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjak wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha falamma qada zaidun minha watara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwaj ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Itu dalam surat Al-Ahzab. Terjemah maknanya kira-kira begini. Wa idz taqulu lillazi an'ama Allahu 'alaihi. Setiap kata is di dalam Al-Qur'an yang terletak di awal kalimat, di awal ayat itu bermakna uzkur. Uzkur artinya ingatlah. Berarti ada perintah, ada pelajaran penting yang ingin disampaikan dalam ayat itu. Ingat baik-baik. Nah, ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah berikan nikmat atasnya, wa an'amta alaihi, dan engkau pun wahai Muhammad juga memberikan nikmat atasnya. Ada nikmat Allah, ada nikmat yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang ini. Itu orangnya spesial. Apa kata Rasulullah kepada orang yang Allah beri nikmat dan Rasul beri nikmat kepadanya? Amsik alaika zaujak. Amsik artinya tahan atau pertahankan, pegang, tahan atau pertahankan alaika zaujaka, atasmu istrimu. Artinya pertahankan rumah tangga. Wattaqillaha, dan bertakwalah kepada Allah. Berarti mempertahankan rumah tangga itu mesti dengan ketakwaan. Kalau tidak dengan ketakwaan, mungkin sangat sulit untuk bertahan dalam ikatan rumah tangga kalau terjadi perselisihan antara suami dan istri. Jadi perintah Rasul, tahanlah istrimu
atau jangan ceraikan, wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsika ma Allahul mubdi. Dan kamu Muhammad, engkau sembunyikan apa yang ada di dalam dirimu, apa yang Allah akan sudah pasti membukakannya. Kamu sembunyikan yang sudah kamu ketahui di saat itu. Padahal Allah sudah kasih tahu. Apa yang kamu sembunyikan itu? Wa takhshan nasa, kamu takut kepada manusia, khawatir atau malu kepada manusia. Jadi Allah berkata kepada Rasulnya, wallahu ahaqqu an takhsha, padahal Allah lebih pantas untuk kamu takuti. Peringatan Allah kepada Rasulnya. Nah sekarang bagaimana cerita ayat ini dan apa pelajaran yang bisa kita ambil? Perkataan Allah Ta'ala yang mengatakan istaqulu lillazi an'amallahu alaihi. Ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah beri nikmat atasnya dan engkau beri nikmat atasnya juga. Maksudnya di sini adalah anak angkat beliau. Anak angkat beliau itu adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini memang orang yang luar biasa mendapat nikmat dari Allah dan dari Rasulnya. Bagaimana Zaid bin Harisah itu awalnya dia seorang budak, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah. Berarti nikmat yang diberikan oleh Rasul kepada Zaid bin Harisah. Dia budak, dia merdekakan. Lalu apa nikmat yang Allah berikan kepada dia? Allah berikan dia hidayah Islam. Nikmat dari Allah, Allah berikan hidayah Islam, dan tak ada lagi nikmat yang lebih tinggi dibandingkan dengan nikmat Islam. Sementara nikmat yang Rasul berikan kepada dia itu adalah memerdekakan dia dari perbudakan. Yang memerdekakan Rasul. Ini kan nikmat luar biasa ini, bukan orang biasa. Tapi nikmat yang Rasul berikan kepada Zaid bin Harisah tidak cukup sampai di situ. Apalagi nikmat yang Rasul berikan, dia di samping dimerdekakan, dari kecil dia ikut dengan Rasul. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW ketika Zaid bin Harisah sudah pantas untuk menikah, dicarikan jodohnya. Di Bapak dan Ibu, ini bukan anak kandung, tapi anak angkat. Logikanya jangankan anak angkat, anak kandung pun carikan jodohnya oleh orang tuanya. Jangan biarkan mereka cari jodoh sendiri. Le berlaku ke awak gini kaleh. Kalau ginilah pandai baca soang, itu bahaya. Kalau seandainya mencari berdasarkan syariat, tidak masalah. Cuma persoalan sekarang, pergaulan anak mudi kita sudah terbuka lebar untuk berkhalwat. Kalaupun tidak berkhalwat fisik, melalui media, melalui handphone pun mereka bisa berkhalwat. Iya kalau saat itu tujuannya menikah, tapi kalau tidak, ini bahaya. Jadi tugas untuk mencarikan jodoh anak itu adalah orang tua. Ini juga sejalan dengan surat An-Nur, wa ankihul ayyama minkum, nikahkan oleh kalian orang yang sudah pantas menikah di antara kalian. Allah tidak perintahkan menikahlah, wahai kalian yang sudah pantas menikah, menikahlah. Nah begitu. Tapi Allah perintahkan kepada walinya, kepada orang tuanya, nikahkan. Kalau begitu, carikan jodohnya. Ini menjadi aturan. Jadi sebagai orang tua, sebagai wali, sebagai tokoh masyarakat, lihat kalau ada orang yang belum menikah, sudah pantas menikah, nah dicemplangin. Mencemplangin itu sunnah. Kalau bahasa orang bodoh, ada mak complang. Itu bukan negatif, bagus.
Orang yang berhasil menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang sah, insya Allah dia dapat pahala. Selama mereka berada dalam pernikahan, dia dapat pahala. Kalau dia ikhlas. Bayangkan kalau dia menikah 40 tahun, punya anak, dia dapat pahala jariah yang luar biasa. Maka Allah perintahkan nikahkan orang yang sudah pantas menikah di antara kalian. Kalau belum ada jodohnya, carikan. Bukan yang bersangkutan mencari sendiri. Kalau mencari sendiri, risikonya lebih besar. Mungkin salah pilih. Karena kalau sudah bujang dan laki-laki mencari sendiri, itu yang kelihatan dia buka adalah enaknya. Hakikatnya belum tahu. Tapi kalau orang tua yang mencarikan, ayah, wali, dia sudah mengerti bagaimana kehidupan rumah tangga, apa yang harus dipersiapkan, dia sudah tahu. Maka Allah perintahkan dalam surah An-Nur, juga dalam ayat ini Rasulullah SAW sendiri yang mencarikan jodoh untuk anak angkatnya. Jadi logikanya untuk anak angkat sendiri dicarikan jodohnya, apalagi kalau anak kandung. Itu pelajaran pertama. Kemudian jodoh yang Rasul pilihkan untuk Zaid bin Harisah yang merupakan mantan mudanya itu tidak pula tanggung-tanggung. Dia tidak menjodohkan dengan seorang budak pula. Tapi Rasulullah SAW menjodohkan Zaid bin Harisah ini dengan sepupu Nabi, keluarga terpandang, keluarga Nabi. Nah, siapa itu? Zainab binti Jais. Nah, Zainab binti Jais ini ayahnya. Istri Jais ini itu adalah Umaymah namanya. Umaymah ini bin Abdul Muthalib. Berarti Abdul Muthalib kakek Rasul. Rasul ayahnya Abdullah, kakak beradik dengan Umaymah. Anak Umaymah ini Zainab, suaminya Jais. Berarti Zainab binti Jais. Jais ini seorang sahabat yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencegat orang musyrik Mekah dalam perdagangan mereka karena merampas harta mereka yang ada di Mekah. Kemudian Rasul perintahkan cegat harta mereka. Karena harta yang mereka bawa perdagangan itu adalah harta para sahabat yang hijrah ke Madinah. Tapi terjadi kesalahan waktu itu. Saat itu Abdullah bin Jais ini itu malah membunuh pedagang tadi aja. Rasul pun juga marah. Saat Rasul tak redha dengan mereka, turun ayat dalam surah Al-Baqarah yang mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Artinya fitnah yang didatangkan oleh orang musyrik Mekah dulu yang merampas, membunuh dan lain sebagainya terhadap orang-orang Muhajirin itu jauh lebih kejam dibandingkan dengan pembunuhan yang dilakukan oleh Jais. Nah, kira-kira begitu. Baik, kembali ke sini. Rasul mencarikan jodohnya bukan tanggung-tanggung dari keluarga beliau. Berarti kalau bahasa awak bako, anak bibinya, ibunya kakak beradik dengan ayahnya. Berarti bako diborok. Anak bibi. Kalau bako anak paman ya, anak mama. Ini anak bibinya. Berarti keluarga dekat Nabi. Orang merdeka. Nah, dalam hadis disebutkan ketika Rasulullah SAW meminang Zainab untuk Zaid bin Harisah ini, Zainab tak mau. Tapi Nabi yang bersikeras. Nah, karena beliau adalah seorang Rasul, awalnya Zainab tak mau. Akhirnya Zainab pun mengatakan, ya Rasulullah, benar engkau ingin menikahkan saya dengan dia? Artinya dia itu kan mantan muda, beda dengan dia, seolah tidak sepupu. Rasul katakan iya. Kalau begitu tak ada lagi pilihan bagi Zainab. Maka di sini pelajarannya, kalau Rasulullah sudah menetapkan suatu masalah, tak ada pilihan lain.
apapun risikonya, pasti itu yang terbaik. Atau mengandung pelajaran yang besar di balik peristiwa itu. Aja Zainab pun mengikuti, walaupun dengan berat hati, merasa tidak sekutu. Akhirnya menikahlah Zaid bin Harithah Zainab binti Jais. Tapi pernikahan mereka tak bertahan lama. Tak bertahan lama, maklumlah antara Zaid bin Harithah, walaupun laki-laki yang dimerdekakan Nabi dan dia mantan budak, Nabi yang melamarkan kepada Zainab, tapi karena tak sepupu, di dalam rumah tangga mereka terjadi percekcokan. Pelajarannya adalah pasangan suami istri itu dianjurkan betul itu sekupu dalam masalah pemahaman agama, dalam masalah status sosial itu anjuran walaupun tidak wajib. Dianjurkan sekupu. Kalau tidak, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang menjadikan mereka bertengkar. Makanya dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Iza ja'akum man tardawna dinahu fazawwijuhu." Itu dalam hadis. Kalau datang kepada kalian laki-laki, wahai orang tua, para wali, kalau datang kepada kalian laki-laki yang meminang anak perempuan kalian dan kalian setuju atau redho dengan agamanya, nikahkan. Yang disebutkan dalam hadis kalau redho dengan agamanya, bukan redho dengan hartanya, bukan redho dengan ketampanannya, tapi redho dengan agamanya. Tapi redho agama ini juga ada maknanya. Ini contoh. Kalau orang tuanya di tempat kita umpamanya, ini mohon maaf, orang tuanya berpaham Muhammadiyah, lalu datang yang NU, dia tak redho dengan amalannya, boleh ditolak, masuk dalam di sini. Tapi kalau dia redho silakan, itu dia dengan pemahaman yang lain. Atau dia tak redho dengan cara dia beragama itu karena malas, apalagi. Jadi boleh. Karena Nabi mengatakan, "Iza ja'akum man tardawna dinahu fazawwijuhu." Kalau datang kepada kalian laki-laki yang meminang, yang kalian redha agamanya, nikahkan. Jangan tahan lagi. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan kalau tak dinikahkan akan terjadi fitnah. Nah, baik. Itu nikmat yang Allah berikan kepada Zaid bin Harithah dan Rasul berikan kepada Zaid bin Harithah. Memerdekakannya, mencarikan jodoh dari perempuan yang sangat baik. Tapi karena tak sekupu, akhirnya mereka tidak mendapatkan ketenangan. Sering terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kasih tahu kepada Rasulnya bahwa Zaid dengan Zainab binti Jais nanti akan bercerai. Saat itu belum, tapi Allah sudah kasih tahu mereka tidak akan bertahan lama dan mereka akan bercerai, dan Allah juga kasih tahu sesuatu yang bagi Rasul sangat berat. Apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya, setelah Zaid dan Zainab nanti berpisah, maka Allah akan nikahkan Zainab yang merupakan mantan istri anak angkatnya dengan Rasul. Kira-kira apa kata dunia? Menikah dengan mantan istri anak angkatnya. Tapi itu Allah. Kita pun mungkin tak nyaman mendengarnya. Jangankan melakukan, masa menikah dengan mantan istri anak angkat sendiri. Allah sudah kasih tahu. Tapi Zainab dan Zaid belum bercerai. Oleh karena itu,
setiap kali Zaid mengadu kepada Rasulullah, rumah tangganya sering terjadi pertengkaran, tidak bahagia. Apa kata Nabi? Amsik alaika zaujak. Kamu pertahankan rumah tanggamu. Padahal Allah sudah kasih tahu ini, bahwa nanti pasti akan berpisah. Tapi setiap kali Zaid datang kepada Rasul, Rasul tetap katakan, amsik alaika zaujak. Pertahankan keluargamu, pertahankan istrimu, pertahankan rumah tangga. Artinya apa? Bahwa rumah tangga itu sedapat mungkin harus dipertahankan. Selagi di situ ada maslahat, pertahankan, walaupun pahit. Karena pahit dalam rumah tangga itu yang tak sanggup untuk dijalani itu biasanya berangkat dari niat yang tak benar saat menikah. Kalau niatnya benar saat menikah, sepahit apapun dia akan merasa bangga karena Allah menguji dengan ujian berat yang dijanjikan pahala besar. Jadi orang yang mau menikah, yang belum menikah, atau yang sudah menikah mau menikah lagi, betulkan niat dulu. Apa niatnya? Menikah adalah untuk ibadah, dan menikah adalah ibadah yang terpanjang. Detik-detik selama menikah, dari akad nikah sampai bercerai sampai meninggal dunia, itu dihitung sebagai pahala. Kalau niatnya untuk ibadah, maka dia akan tahan banting seberat apapun pernikahan yang dijalani, tak akan pernah berpikir untuk bercerai. Kalau niatnya untuk ibadah, semakin berat ujiannya, dia merasa Allah semakin sayang kepadanya. Dia seorang suami diuji dengan istrinya begini-begini. Dia seorang istri diuji dengan perangai suaminya begini-begini. Semakin berat ujian, semakin besar pahalanya. Kalau niatnya untuk ibadah. Tapi kalau niatnya untuk bersenang-senang saja, ingat, khawatir nanti babak belur dalam pernikahannya. Karena apa yang dibayangkan sebelum menikah itu tidak akan persis sama yang dijalani setelah menikah. Akan jauh berbeda. Tapi kalau niat ibadah, seberat apapun dia akan menilai ibadah dan akan menjadikan dia legal. Nah, itu pelajaran yang diambil dari pesan Nabi. Amsik alaika zaujak, pertahankan istri. Walaupun beliau sudah tahu mereka pasti akan bercerai dan Allah akan nikahkan. Tapi inilah yang berat bagi Rasulullah SAW, menikahi mantan istri dari anak angkatnya. Baik. Pesan Nabi kepada Zaid, amsik alaika zaujak wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah. Ini mengandung pesan mempertahankan keluarga itu seberat apapun yang dijalani itu dengan ketakwaan. Kalau sudah dengan ketakwaan, insya Allah itu akan tetap bertahan. Walaupun yang sadar akan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga itu hanya salah satu pasangan saja, tapi kalau dilandasi dengan ketakwaan, dia akan mampu bersabar. Tapi kalau tidak, itu mungkin sangat sulit untuk bisa bertahan. Akhirnya terjadi perceraian. Walaupun perceraian itu mubah, tapi perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abghadul halali indallahi at-talaq. Perkara yang halal yang dibenci oleh Allah itu adalah at-talaq. Jangan sampai pernah terjadi. Rasulullah dalam sejarah yang kita baca tak pernah menceraikan istri-istrinya. Walaupun kadang para istri itu juga sering jengkel dengan Rasul ada. Dan itu disebutkan dalam ayat Al-Quran. Tapi Rasul tidak ditemukan informasi menceraikan istrinya. Nah. Lalu wa tukhfi fi nafsika ma Allahi mubdihi. Muhammad, kamu menyembunyikan apa yang ada dalam dirimu, yang mana Allah sudah sampaikan, sudah nyatakan itu. Wa tahsan nas, engkau takut kepada manusia, malu akan menikahi mantan istri anak angkatnya. Padahal Allah lah yang pantas untuk kamu khawatir dan malu. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir
Itu disebutkan hadis-hadis yang berbicara tentang ini. Di antara hadis yang disebutkan, Tukhfi fi nafsika ma Allah mubdi. Tentang pernikahan Rasul dengan Zainab binti Jais. Setelah akhirnya Zaid bin Harisah bercerai, kemudian setelah habis masa indahnya Zainab binti Jais, atas perintah Allah, Rasul mesti menikahi Zainab. Tentu Zainab selama menikah dengan Zaid tidak merasakan kebahagiaan. Karena sering terjadi pertengkaran. Disebabkan karena pernikahan yang tidak sekufu tadi. Setelah habis masa indahnya, dia Rasul menjalankan perintah Allah. Dia perintahkan kepada Zaid bin Harisah, mantan suaminya Zainab, untuk datang kepada Zainab. Bayangkan, berarti tak ada permusuhan walaupun bercerai. Ukhuwah Islamiyah tetap terjaga. Nah, perintah Allah kepada Rasul untuk menikahi Zainab. Dan Rasul pun menyebut nama Zainab beberapa kali. Jadi Rasul perintahkan kepada Zaid untuk mendatangi Zainab, bahwa Rasul menyebut nama Zainab beberapa kali. Maka disampaikan oleh Zaid kepada Zainab binti Jais. Artinya apa? Rasul ingin menikahi dia. Dari pihak Zainab tentu dia tak ada keberatan. Karena Rasulullah adalah manusia yang paling mulia. Malahan dia merasa senang dengan keinginan Rasulullah untuk menikahinya. Maka saat itu Rasul menemui beliau. Yang lebih hebatnya, ini satu-satunya istri Rasulullah yang beliau nikahi tanpa wali, tanpa mahar, tanpa ijab kabul, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, itu hanyalah Zainab binti Jais. Jadi Rasul menikahi Zainab ini tanpa wali, tanpa mahar. Siapa yang jadi walinya? Langsung Allah. Siapa yang menjadi mak comblangnya? Jibril. Itu disebutkan dalam tafsir ini. Tapi jangan coba-coba pulang nikah tanpa wali. Jangan nanti berdalil Nabi menikahi Zainab tanpa wali, maka dicoba pula nikah tanpa wali. Jangan. Memang ada pendapat salah satu mazhab, itu mazhab Abu Hanifah, yang mengatakan boleh nikah tanpa wali. Tapi dalam sabda Nabi itu melarang. La nikah illa biwali. Tak ada nikah, tak sah nikah kecuali dengan wali. Minimal wali itu kalau pun tak hadir saat pernikahan, dia sudah tahu dan merestui pernikahan itu, baru boleh. Dalilnya Aisyah radhiyallahu anha pernah suatu kali menikahkan seorang perempuan di Madinah. Kemudian di situ tidak ada walinya. Aisyah yang menikahkan perempuan tadi. Kemudian sang perempuan ini kembali ke Mekah, menjumpai orang tuanya dan mengabarkan dia sudah menikah. Lalu orang tuanya marah. Maka perempuan tadi mengadu kepada Aisyah lagi, sampaikan bahwa yang menikahkan dia adalah Aisyah. Maka setelah disampaikan, orang tuanya redha. Kalau begitu, saat pernikahan itu walaupun walinya tak datang, asalkan walinya redha, itu sudah. Yang tak boleh itu wali tak redha. Itu penghinaan kepada wali. Itu tak boleh. Jadi mesti dengan wali. Kalau masalah persetujuan, itu ada pembahasan tersendiri. Bagi yang belum pernah menikah, persetujuannya dengan cara diam itu pun juga banyak klasifikasinya. Itu dikaji dalam fikih. Jadi Zainab binti Jais dinikahi oleh Nabi tanpa wali, tanpa mahar. Itu menjadi mahar ada rasanya. Mahar ada. Wali yang tak ada. Wali yang tak ada.
Allah yang langsung menjadi walinya. Dan ini menjadi kekhususan bagi Zainab binti Jahsy sendiri. Tak boleh bagi yang lain. Ini hanya boleh untuk Rasul sendiri. Selain Rasul tak boleh. Bahkan Rasul hanya menikahi Zainab saja tanpa wali. Yang lain pakai wali. Aisyah pakai wali, Hafsah pakai wali. Hanya Zainab. Sehingga dia pernah main bangga-banggaan dengan Aisyah. Apa kata Zainab pada Aisyah? Saya ini beda dengan kalian. Kira-kira begitu. Ingin menunjukkan kebanggaan. Saya beda dengan kalian. Kalian semuanya dinikahi dari pakai wali. Saya tidak. Walinya Allah. Tidak ada lagi yang lebih mulia daripada itu. Dalam pernikahan. Saya satu-satunya. Dijawab oleh Aisyah. Saya satu-satunya istri Rasulullah yang disucikan langsung dari langit. Dari Allah. Misalnya ada dalam surah An-Nur. Ketika terjadi peristiwa terjadinya peristiwa tuduhan fitnah zina kepada Aisyah yang dituduh berzina dengan seorang sahabat bernama Safwan. Ini kan sudah sering kita dengar ceritanya. Saat pulang dari sebuah perangan di tengah jalan, Aisyah keluar dari tandu saat pasukan berhenti, kemudian buang air kecil, kemudian pasukan berangkat. Nah, kan begitu ceritanya. Timbullah fitnah keji kepada Aisyah yang dimunculkan oleh seorang munafik. Orang munafik. Akhirnya 1 bulan fitnah itu bergulir di Madinah sampai Aisyah pun sakit, demam, dan tak ada yang bisa membela Aisyah. Sampai ayahnya bahkan juga tidak membela. Bahkan terakhir sampai Rasulullah mengatakan, kalau benar engkau melakukan itu, bertobatlah kepada Allah. Itu perkataan Rasul. Bayangkan betapa pahitnya yang dirasakan oleh Aisyah. Rasul bukan menuduh, cuma dengan bahasa seandainya. Kalau tuduhan itu benar, maka bertobatlah kepada Allah. Karena dia dituduh berzina dengan sahabat bernama Safwan tadi. 1 bulan bergulir, turunlah ayat dalam surah An-Nur yang menyatakan kesucian Aisyah. Akhirnya Aisyah pun main bangga-banggaan pula kepada Zainab. Kalau Zainab mengatakan, saya satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi beliau tanpa wali. Kalian semua pakai wali. Jawab oleh Aisyah, saya satu-satunya yang disucikan Allah langsung dari langit. Kalian tak ada. Akhirnya ini tidak dibenarkan. Tak boleh saling berbangga-banggaan. Semua itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, falamma qada Zaidun minha wataran. Tatkala Zaid itu menyelesaikan watar. Watar itu kalau dia dalam tafsir artinya hajat, kebutuhan. Kebutuhan kepada istrinya Zainab tadi. Artinya selesai kebutuhannya berarti dia ceraikan. Zawwajnakaha, kami nikahkan engkau Muhammad dengan Zainab itu. Berarti langsung kami yang menikahkan engkau Muhammad dengan Zainab. Nikah tanpa wali tadi. Itu nikah Rasul dengan Zainab. Apa tujuannya? Padahal bagi Rasul itu tidak menginginkan. Betapa rasanya berat menikahi mantan istri anak angkat sendiri. Apa tujuannya? Likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adaiyaihim. Itu tujuannya. Di dalam setiap syariat itu ada namanya tujuan yang oleh ulama sekarang disebut dengan maqasid syariat. Apa tujuan syariatnya? Agar tak ada masalah di kalangan orang-orang mukmin untuk menikahi mantan istri dari anak angkat. Di sini banyak sekali mengandung hukum. Apa ketentuannya? Berarti anak angkat sama sekali tidak punya hubungan nasab dengan ayah angkat. Tidak boleh. Padahal di awal-awal beliau dianggap menjadi Rasul, orang memanggil Zaid bin Muhammad. Padahal Zaid itu adalah bin Harisah. Turunlah ayat di awal-awal surat Al-Ahzab ini yang mengatakan tidak boleh. Itu hanya dalam lisan kalian saja. Mengatakan Zaid bin Muhammad itu hanya lisan. Anak angkat itu bukan anak kalian. Anak angkat itu hanya sebutan kalian saja sebagai anak.
tapi dia adalah anak dari ibu mereka, anak dari ayah mereka. Maka setelah itu tak ada lagi yang mengatakan Zaid bin Muhammad, tapi langsung Zaid bin Harisah. Ini masalah nasab. Nasab itu sangat dimuliakan, dihormati, ditinggikan dalam Islam. Nah, itu nasab. Ini kehormatan bagi ayahnya Harisah. Nah, anaknya Zaid. Dan menjaga nasab itu termasuk daruriyah yang 5, kebutuhan yang darurat level yang kelima. Makanya kalau seorang perempuan berzina dengan laki-laki, lahir anaknya, maka anak itu tidak bisa dinasabkan kepada ayah yang berzina dengan ibunya, walaupun menikah. Tapi memang banyak beda pendapat ulama ini. Di antaranya ada yang berpendapat kalau seorang perempuan berzina dengan laki-laki, kemudian perempuannya hamil, untuk asalkan laki-laki itu yang menzinainya, kemudian hamil, itu boleh dinikahkan. Cuman nasab anaknya, ini ada beberapa pendapat ulama. Kalau dalam kompilasi hukum Islam tetap dinasabkan kepada ayahnya. Tapi dalam kajian ulama tarjih Muhammadiyah itu ada syarat. Kalau anak itu lahir setelah 6 bulan, maka boleh dinasabkan kepada ayahnya, suami dari ibunya. Tapi kalau kurang dari 6 bulan, tidak boleh dinasabkan kepada laki-laki yang berzina dengan ibunya atau yang merupakan ayah biologisnya. Apa sebab? Karena minimal masa kehamilan seorang perempuan dari hamil sampai lahir itu masa minimal ada 6 bulan. Jadi kalau masih 6 bulan masih dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibu yang tadi, yang menjadi ayah biologisnya. Tapi kalau kurang 6 bulan tidak boleh. Memang rata-rata masa kehamilan 9 bulan. Tapi ada yang lebih. Imam Malik bin Anas, imamnya mazhab Maliki, itu berada dalam kandungan ibunya selama 12 bulan. Mungkin begitu capek ibunya mengandung dia. 12 bulan. Tapi dia jadi ulama besar. Pintar. Nah, likai la yakuna 'alal mu'minina haraj bi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara. Agar orang-orang tidak mempersoalkan pernikahan antara seorang laki-laki dengan mantan istri anak angkatnya. Berarti, bentar ya. Hukumnya di sini tak ada hubungan apa-apa antara laki-laki dengan anak angkat. Tidak ada. Tak ada hubungan nasab. Kecuali kalau ada dengan cara lain, kayak sesusuan. Anak angkat dengan ayah angkat boleh menikah. Kecuali kalau ada sebab sesusuan, itu tidak boleh. Atau sebab perkawinan, karena dalam menikahi ibunya, maka berarti anaknya haram untuk selama-lamanya dinikahi. Begitu juga hukum-hukum yang lain, tak boleh berhalwat dengan anak angkat. Dengan anak angkat sepupu tak boleh berhalwat. Ini dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 50 bahwa dihalalkan menikah dengan sepupu. Ayah, anak, laki, perempuan, yang ini boleh menikah. Bukan mahram. Ya, ayah sama ayah kakak beradik, kandung. Anak dengan anak, sepupu. Boleh menikah, bukan mahram. Tak boleh berdua-duaan. Jangan nanti dua-duanya kuliah di Padang, udah kalian berangkat bersama. Tak boleh. Karena mereka bukan mahram. Boleh menikah. Dan anak laki-laki ini, yang sepupu ini, ayah dengan ayah kakak beradik, itu satu-satunya sepupu, dia boleh jadi wali, sekaligus dia juga boleh menikahi perempuan tadi. Itu satu-satunya. Kalau dia ingin menikahi sepupu boleh. Atau dia juga boleh jadi wali. Selama wali yang lain, aulanya tidak ada. Dialah wali yang terakhir pada perempuan tadi.
Itu disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-50. Nah, terakhir, iza qadaw minhunna watra, kalau sudah menceraikannya maka boleh menikahi mantan istri anak kandung. Wa kana amrullahi maqula, dan sungguh ketetapan Allah, perintah Allah itu pasti akan berlaku. Inilah ayat dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Baik.